Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memampukan kita untuk sampai pada bulan suci Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh pengampunan. Kita yakin dan percaya bahwa sampainya kita pada bulan suci Ramadan bukan sesuatu yang kebetulan. Akan tetapi kita yakin dan percaya bahwa sampainya kita pada bulan suci Ramadan adalah karena campur tangan Allah. Allah menginginkan kebaikan pada kita. Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan karena Allah ingin menjadikan Ramadan itu sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tidak hanya bercerita tentang bagaimana menahan lapar dan juga haus. Akan tetapi, makna yang lebih mendalam dari Ramadan itu sendiri adalah bercerita bagaimana Ramadan itu bisa menenangkan hati kita. Bagaimana Ramadan itu adalah momentum bagi kita untuk kemudian melembutkan akhlak kita, memperbaiki lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal tercela. Itulah makna mendalam, esensi daripada Ramadan itu sendiri. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apakah kemudian makna Ramadan itu sudah ada di kelas-kelas kita? Apakah Ramadan sudah berada di lingkungan madrasah-madrasah kita? Atau jangan-jangan hari ini di bulan Ramadan masih begitu banyak bullying, masih begitu banyak hinaan, ejekan, intimidasi, diskriminasi, seseorang mengolok-olok orang lain, seseorang memanggil dengan panggilan yang buruk kepada orang lain. Jangan-jangan masih ada di sekitar kita. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, Allah mengingatkan kita bahwa bullying adalah luka yang dilarang dalam Islam. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Kenapa kata Allah? Asa ayyakunu khairan minhum, karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun bukan kepada orang-orang kafir, enggak, akan tetapi turun kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan pesan bahwa bullying apapun dan sejenisnya tidak pernah sejalan dengan keimanan. Karena orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang mampu menahan lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita belajar dari sahabat Bilal bin Rabah, kisah ini memberikan pesan spiritual yang begitu mendalam kepada kita untuk kemudian kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Sahabat Bilal adalah sahabat berkulit hitam yang kemudian budak, akan tetapi dia memeluk Islam, memiliki keteguhan, ketauhidan yang begitu luar biasa, sering mengalami ejekan, hinaan, intimidasi dan lain sebagainya. Akan tetapi kemudian Rasulullah tidak membiarkan hal itu terus terjadi. Rasulullah dalam kesempatan yang lain pernah menyampaikan satu hadis yang kemudian hadis ini membuat iri para sahabat, membuat iri orang-orang yang sering menghina, mengejek Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah SAW, Inni sami'tu da'fa na'rika fil jannah. Wahai Bilal, sesungguhnya aku itu mendengar telapak atau langkah kakimu berada di surga. Subhanallah, orang-orang menghinakan Bilal, orang-orang mengejek Bilal, akan tetapi kemudian Allah mengangkat derajat Bilal. Itulah mengapa Islam melarang kita untuk membuli, untuk mengejek orang lain dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang kita bully itu, orang yang kita ejek itu lebih baik keadaannya di sisi Allah daripada kita. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga Rasulullah mengingatkan kepada kita
al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslim ada lisani wa yadihi, yaitu orang lain itu selamat dari lisan dan perbuatannya. Menunjukkan apa? Bahwa seorang muslim yang baik itu adalah senantiasa menjaga lisannya, dan jangan sampai lisan dan perbuatannya ini menjadi sebab orang lain tersakiti. Di lingkungan madrasah, betapa banyak mungkin siswa yang kita lihat ceria, ya, bergembira. Boleh jadi di belakang kita dia adalah orang yang paling banyak bersedih, paling tersakiti karena begitu tajamnya lisan kita kepadanya. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya Ramadan tidak hanya mengatur bagaimana perubahan jadwal makan kita, akan tetapi datangnya Ramadan sebagai momentum untuk membaguskan jiwa kita, menenangkan hati kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, bagaimana kita mempuasakan juga lisan kita dan perbuatan kita ini. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kenapa demikian? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa bahwa menyakiti hati seorang mukmin itu lebih besar dosanya daripada menyakiti tubuhnya. Seperti itu, sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mendengarkan sebuah nasihat yang begitu penting dari Imam Al-Ghazali. Beliau berkata dalam Ihya Ulumuddin, mengatakan lisan itu anggota badan yang paling kecil, akan tetapi lisan ini, dosa yang dihasilkannya itu lebih besar daripada dosa yang dihasilkan anggota tubuh yang lainnya. Maka jadikan Ramadan ini momentum bagi kita untuk tetap mempuasakan lisan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, lisadahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Mereka berpuasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak menjaga lisan-lisan mereka. Mari di lingkungan madrasah, kita jadikan lingkungan madrasah itu menjadi Ramadan anti bullying, tanpa bullying, sehingga sekolah kita, madrasah kita itu bisa tenang dan menenangkan bagi siapapun di sekitar kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.